warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk kita melakukan kegiatan daring mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Cempaka bersama saya Ibu Hasanah. Mari kita belajar bersama dengan penuh semangat. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada pembelajaran bab pertama materi kelas 8 ada 3 tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah dengan terbiasa membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah membaca dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tartil. Untuk kegiatan pembelajaran pada minggu pertama, kita akan membahas 2 hal yang tercantum dalam poin 1 dan poin 2. Sedangkan untuk poin 3, membaca dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dengan tartil akan kita bahas pada pembelajaran minggu kedua. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk lembaran-lembaran seperti yang diterima oleh Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf, kemudian Nabi Musa 10 suhuf. Kemudian yang kedua, wahyu Allah adalah kitab. Kitab merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Nah, kitab ini jumlahnya ada 4. Antara suhuf dengan kitab memiliki 3 perbedaan. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kemudian yang kedua, kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan yang terakhir, kitab masa penggunaannya lebih lama dibandingkan dengan suhuf. Setelah tadi kita membahas perbedaan antara suhuf dengan kitab, sekarang kita akan membahas tentang kitab. Kitab bagi manusia ibarat sebuah kompas. Kitab menunjukkan jalan yang benar dalam beriman sehingga manusia yang beriman tidak tersesat. Kitab merupakan pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. Di sini berarti kitab itu merupakan pedoman bagi kehidupan manusia sehingga manusia bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk. Sebelum kita membahas tentang iman kepada kitab, mari kita ingat kembali pengertian iman itu sendiri. Iman berarti yakin atau percaya. Di dalam Islam, rukun iman ada 6. Salah satunya adalah iman kepada kitab yang merupakan rukun iman ketiga. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi
yang dipergunakan untuk berdakwah kepada Bani Israel, kemudian menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Allah yang kedua adalah Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem. Didakwahkan kepada Bani Israel atau umat Yahudi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di Yerusalem. Kitab Injil ini digunakan bagi kaum Nasrani. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Al-Quran, sebuah kitab yang luar biasa. Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Al-Quran terdiri dari dua jenis surah, yaitu surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah, surahnya pendek, dan surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Madinah. Surah Madaniyah ini biasanya panjang. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ditulis dan dibaca dengan bahasa Arab di seluruh dunia. Artinya, Al-Quran itu boleh diterjemahkan ke dalam semua bahasa, tetapi tidak boleh diubah dari bahasa aslinya, sehingga semua umat muslim di seluruh dunia membaca Al-Quran dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Dan Al-Quran itu tidak pernah diganti atau diperbaharui sepanjang masa. Jadi tidak ada istilah Al-Quran baru dan Al-Quran lama. Dan yang terakhir, pahala membaca Al-Quran itu dihitung per huruf. Jadi sangat luar biasa pahala ketika kita terbiasa membaca Al-Quran. Untuk tugas pada pembelajaran di minggu pertama, ada 2 tugas yang harus diselesaikan oleh semua peserta didik. Tugas yang pertama adalah mengerjakan tugas dalam lembar kerja peserta didik atau LKBD yang sudah dibagikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengisi lembar bukti kegiatan belajar Al-Quran yang dilakukan di rumah atau di masjid atau musola atau TPQ yang ditandatangani oleh orang tua atau ustadz atau ustadzah. Kemudian untuk persiapan kegiatan pembelajaran di minggu kedua, silahkan nanti kalian belajar membaca Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-16 dengan tartil yang pembahasannya akan kita bahas di minggu kedua. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Mem sampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memahami materi yang kita pelajari. Sekali lagi, mari kita mengingat kembali bahwa pahala membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Sehingga mari kita tingkatkan belajar kita, tadarus kita pada Al-Quran, sehingga Al-Quran kelak akan menolong kita, akan menjadi hidayah kita di zaumil akhir.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.